Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armansah dari Prodi Sains Data, Fakultas Sains dan Teknologi dari UT Daerah Samarinda. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, eh, saya akan mencoba untuk membuat ERD ya, atau entitas relationship diagram, di mana langkah awal saya untuk mempermudah, jadi saya membuat dulu tabel matriks seperti pada gambar untuk mempermudah saya dalam eh, apa membaca membaca matriks relasi tersebut. Jadi saya contoh yang seperti ini itu bisa kita baca dari kiri ke kanan. Sebagai contoh, dokter dengan pasien, maka relasi yang ada adalah memeriksa dokter. Baiklah, saya akan langsung aja untuk membuat diagramnya. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan entitasnya. Ada berapa entitas yang ada dalam kasus, contoh kasus yang diberikan ini. Sekalian saya akan membacakan untuk contoh kasusnya, yaitu sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Nah, dari kasus yang telah saya bacakan, itu saya ada tiga entitas, yaitu entitas dokter, pasien, dan administrator. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti, selanjutnya kita akan menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entiti tersebut. Jadi langsung saja saya akan mempraktekannya. Saya akan mengambil tiga entiti. Kemudian setelah itu saya akan mengambil juga atributnya di masing-masing. Kita rubah dulu untuk namanya. Entitas satu ini dokter, kemudian entitas dua pasien, lanjut entitas tiga administrator. Lalu setelah saya membuat untuk entitas, saya akan kembali melanjutkan untuk menambahkan atribut di masing-masing entitasnya.
Nah, setelah saya menarik untuk atributnya ini, saya akan menamakan untuk atributnya masing-masing. Baik, karena saya sudah selesai untuk membuat atributnya, selanjutnya saya akan menghubungkan antara entitas ke atributnya masing-masing.
Nah, saya telah berhasil untuk menghubungkan antara tiga entitas ke beberapa atribut masing-masing. Kemudian setelah itu saya akan menentukan derajat kardinalisasi atau derajat relasinya ya. Saya akan mencoba menaruh untuk relasi di sini. Nah, saya akan menentukan derajat relasi ya untuk setiap himpunan relasi ini. Saya telah mengumpulkan untuk mendeteksi derajat kardinalitas yang ada dari kasus tersebut adalah banyak dokter memiliki banyak pasien. Kemudian banyak pasien mendaftar pada banyak administrator. Terus banyak administrator menyerahkan banyak data kepada banyak dokter. Kemudian banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien. Sehingga dari ringkasan kasus tersebut terbentuklah derajat kardinalitas sebagai berikut. Dokter dengan pasien adalah ma many to many atau banyak ke banyak. Dokter dengan administrator adalah many ke banyak atau banyak ke banyak juga. Kemudian administrator ke pasien adalah many to many atau banyak ke banyak juga. Baiklah, saya akan menyambungkan relasi tersebut.
Nah, kira-kira seperti inilah untuk diagram yang telah berhasil saya buat. Begitupun dengan untuk saling hubungan ya antara entitas ke atribut maupun derajat kardinalitasnya. Eh, Kemudian langkah terakhir yang saya lakukan dan telah saya buat untuk penyempurnaan diagramnya, yaitu seperti keterangan di panduan ini, jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key. Dari setiap entiti yang terhubung, maka ERD dapat disempurnakan seperti pada gambar berikut. Nah, ini telah saya buat juga untuk penyempurnaan dari grafiknya. Ya, mungkin terlihat ya. Nah, Nah, inilah bentuk akhir dari grafiknya yang saya buat. Baiklah, mungkin sampai di sini aja untuk praktikum pembuatan grafik entitas relationship diagram atau ERD. Kalau ada kesalahan atau masih banyak kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.